Shalom Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih. Salam sehat, puji namanya. Kita boleh diberi kesempatan untuk bersama-sama membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita naikkan syukur kita di hadapannya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu ya Allah kami. Terima kasih untuk waktu yang indah. Terima kasih untuk berkat-berkat yang kami boleh rasakan, yang kami boleh terima daripada Engkau. Terima kasih segala sesuatu yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Itu semua dalam kehendak dan rancangan-Mu saja. Terima kasih Bapa. Dan kami akan membaca merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, berkati setiap kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berseru dan berharap. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih, renungan kita di pagi hari ini bertema Hanya ada aku dan tidak ada yang lain, yang terambil dari kitab Zefanya pasal 2 ayat 13-15. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Seruan untuk Bertobat. Ia akan mengacungkan tangannya terhadap utara, akan membinasakan Asyur, dan akan membuat Niniwe menjadi tempat yang sunyi sepi, kering seperti padang gurun. Dan di tengah-tengahnya akan berbaring kawanan binatang, yakni segala macam binatang hutan, baik burung udan maupun burung bangau akan bermalam di hulu tiangnya. Burung ponggok akan berbunyi di tingkap, burung gagak di ambang pintu. Pemapan dari kayu aras telah tersingkap. Itulah kota yang beria-ria, yang penduduknya begitu tentram dan yang berkata dalam hatinya, hanya ada aku dan tidak ada yang lain. Betapa dia sudah menjadi tempat yang tandus, tempat pembaringan bagi binatang-binatang liar. Setiap orang yang lewat daripadanya akan bersulit dan mengayun-ngayunkan tangannya. Zefanya telah menyatakan datangnya hari murka Allah atas Yehuda, suatu hari yang tidak bisa dibatalkan. Saat dan kepastian hukuman telah ditetapkan, dan bangsa itu harus dihukum atas kemurtatan dan dosa mereka. Sekalipun demikian, Allah menawarkan harapan bagi mereka yang sudah bertobat sebelum hari itu tiba. Orang yang sungguh-sungguh benar akan dilindungi Tuhan pada hari murkanya yang dahsyat. Sang Nabi menawarkan harapan kepada orang-orang yang sudah berbalik kepada Tuhan. Ia menasihati mereka untuk memperdalam komitmen mereka kepada Allah dan jalan-jalannya. Mungkin Allah berkenan melindungi mereka ketika Ia datang untuk menghukum umatnya. Mereka harus mencari 3 hal jikalau berharap mengalami kebangunan dan pembaharuan berkat Tuhan. 3 hal yang juga penting sekali bagi orang percaya masa kini. Dan yang pertama, mereka harus mencari Allah. Hati mereka harus terarah kepadanya dengan kerinduan mendalam untuk mengenal dan mengasihi Dia sebagai Tuhan, perjanjian, dan perlindungan mereka. Dalam Yeremia 29 ayat yang ke-13. Dan yang kedua, mereka harus mencari kebenaran sesuai dengan firman Allah sebagai jalan hidup mereka di dalam Yesaya 1 ayat 21, dalam Amsal 5 ayat 24, dalam Matius 6 ayat yang ke-33. Dan yang ketiga, mereka harus mencari kerendahan hati serta menyadari ketidakberdayaan mereka dan kebutuhan untuk tunduk dalam ketaatan kepada Allah. Di dalam Bilangan 12 ayat yang ketiga, dalam Mazmur 45 ayat yang kelima, dan juga di dalam Amsal 15 ayat 33. Setelah mengingatkan Yehuda, Zefanya bernubuat bahwa hukuman Allah juga akan menimpa tetangga mereka yang penuh dosa dan penyembah berhala.
Dunia yang tidak percaya, mencela, dan mencemooh umat Allah, orang-orang yang mengabdi kepada standar-standar firman-Nya yang benar dan kudus. Yang pertama, perlakukan semacam ini tidak terelakkan di dalam dunia yang dikuasai iblis dan dikuasai orang yang pikirannya telah dibutakan. Di dalam 2 Korintus 4 ayat yang keempat, di dalam Efesus 2 ayat 2 sampai yang ketiga, dan pasal 4 ayat yang ke-18. Yesus sendiri mengalami cemooh dan ejekan ketika di bumi. Di dalam Matius 27 ayat 39 sampai 44, dan juga di dalam Mazmur 69 ayat yang ke-11. Dan yang kedua, penganiayaan orang benar tidak akan berlangsung selamanya. Allah telah menetapkan suatu hari ketika Ia akan membenarkan orang yang tetap setia kepada jalannya dan akan mendatangkan hukuman adil atas mereka yang mencemooh orang percaya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa untuk perenungan kebenaran firman-Mu yang sudah menolong memberkati kami semua. Ajari kami untuk setia ya Bapa, seperti Engkau setia terhadap kami. Ajari lagi ya Bapa, ketika kami setia di jalan-Mu ya Bapa, ketika kami dekat kepadamu ya Bapa, Engkau adalah Allah pembela kami, sebab Engkau akan mendapati orang-orang yang setia, yang mau ngikut Engkau, yang mau memikul salib-Mu. Dan kami percaya, biarlah apa yang kami lakukan ya Bapa, ketika orang mencemooh kami, sebab ada Tuhan yang adil, yang tak pernah meninggalkan kami. Ini doa seruan kami dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.